صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhasyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Shadaqallahul azim. Sahabat BITV dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan kali ini saya di sini ingin mengajak sahabat semua untuk mentadaburi salah satu ayat Al-Quran, yakni surat Rum ayat 8 yang tadi saya telah bacakan di awal muqaddimah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita semua untuk bertafakur atau berfikir mengenai kejadian-kejadian yang ada pada diri kita, pada penciptaan langit maupun bumi, dan penciptaan yang ada di antara langit dan bumi. Karena Allah menciptakan semua itu dengan tujuan yang benar. Insya Allah sahabat BI semua, di sini saya ingin mengajak sahabat BI untuk bertafakur atau berfikir terhadap beberapa makhluk Allah yang insya Allah berhubungan dengan ibadah saum yang kita jalani. Apabila kita bertafakur terhadap alam, ternyata ada makhluk Allah selain manusia yang juga menjalankan ibadah puasa, yakni ada dua hewan yang ternyata juga berpuasa di dalam proses kehidupannya, yakni ada hewan ulat dan ada hewan ular, hanya berbeda satu huruf. Ternyata di dalam proses hidupnya, ulat dan ular mengalami proses berpuasa. Hewan ulat, dia berpuasa ketika sebelum menjadi kupu-kupu atau di dalam proses kepompong. Ketika ulat ingin menjadi kupu-kupu, salah satu proses yang harus dilalui adalah berada di dalam sebuah kepompong. Dan ternyata pemirsa BI, ketika ulat berada di dalam kepompong, ulat tersebut berpuasa. Artinya tidak minum dan tidak makan. Sama halnya ketika manusia berpuasa, tidak minum dan tidak makan. Proses puasa atau tidak makan dan tidak minum yang dijalani oleh ulat, waktunya dalam sebuah literatur disebutkan 7-20 hari ulat berpuasa, tergantung jenis dari ulat tersebut. Dan tidak makan dan tidak minum selama kurun waktu tersebut. Mungkin berbeda dengan kita. Ada waktu berbuka, yakni ketika waktu maghrib. Tetapi ulat 7 hari sampai 20 hari tersebut tidak makan dan tidak minum sampai keluar dari kepompong tersebut. Dan hewan yang kedua yang juga berpuasa di dalam proses hidupnya adalah ular. Yakni ketika ular tersebut ingin berganti kulit, ular tersebut juga berpuasa. Artinya tidak makan dan tidak minum, bersembunyi di tempat tertentu hingga kulitnya terganti atau berganti atau berubah. Di dalam dua hewan tersebut atau hewan tadi, kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa ketika dua hewan tadi berpuasa, ada perubahan yang terjadi. Hewan ulat yang tadinya mungkin sifat ulat, kita ketahui bahwa ketika kita
atau kebanyakan orang melihat ulat, sifat alamiah yang muncul adalah pasti ingin membunuhnya. Karena ulat dianggap sebagai hewan yang menjijikan atau menakutkan bagi sebagian orang. Tetapi ketika ulat tersebut berpuasa di dalam kepompong, berubah menjadi kupu-kupu, selain fisiknya yang berubah, yang tadinya mungkin hanya bisa melata, merayap di pepohonan, ketika berubah menjadi kupu-kupu, dia bisa terbang. Tetapi selain fisiknya yang berubah, tadi ada nilai-nilai yang berubah dari seekor ulat, yang tadi awalnya mungkin ditakuti, sehingga sifat alamiah yang muncul dari manusia ingin membunuhnya. Ketika berubah menjadi kupu-kupu, bahkan kupu-kupu mungkin menjadi sebuah simbol keindahan yang disukai dan dicintai. Selain bentuk fisik, ada nilai-nilai yang berubah. Tetapi hewan ular tadi juga ketika berpuasa atau setelah berpuasa, ada yang berubah, yakni kulitnya atau luarnya saja. Tidak ada nilai-nilai yang berubah, statusnya tetap sama, ular-ular atau ular-ular saja. Hanya kulitnya saja yang berbeda atau berganti atau berubah. Berbeda tadi dengan ulat, setelah berpuasa, selain fisiknya yang berubah, nilai-nilai yang ada di dalam ulat juga berubah. Sahabat BI semua, di sini saya ingin mengajak, mengibroh atau mengambil pelajaran terhadap ulat tadi, bahwa setelah berpuasa ada dimensi atau ada nilai perubahan di dalam diri ulat. Maka kita sebagai manusia yang memiliki akal, seharusnya dengan ibadah puasa atau ibadah saum ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita, atau kita menjadikan saum atau puasa sebagai ajang untuk melakukan perubahan. Sebagaimana tadi ulat berubah fisiknya maupun nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Jangan sampai puasa yang kita lakukan seperti halnya ular yang hanya merubah luarnya saja, berganti bajunya saja. Sebagaimana mungkin ketika seorang anak kecil berhasil berpuasa sebulan penuh mendapatkan baju yang baru dari orang tuanya. Apakah puasa kita akannya seperti itu saja? Tidak ada nilai-nilai yang berubah di dalam diri kita. Nah, jadi mudah-mudahan saum yang kita jalani, puasa yang kita jalani sebulan penuhnya dapat merubah diri kita, tentunya ke arah yang lebih baik. Dan perubahan tersebut ada di tangan kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dirinya lah yang merubah dirinya sendiri. Jadi perubahan yang harus ada ketika kita menjalankan saum ada di tangan kita sendiri. Dan perubahan tersebut harus dimulai dari berubahnya pola pikir atau cara berpikir. Karena tentunya setiap yang kita lakukan lahir dari cara berpikir kita, dari pola berpikir kita. Contohnya misalkan ketika cara berpikir kita terhadap sunnah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Ketika cara berpikir kita tetap saja seperti itu, meskipun itu tidak salah karena memang sunnah itu pengertiannya. Tetapi ketika cara berpikir kita hanya itu-itu saja, mungkin kita akan santai, tidak ada motivasi untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Tetapi mungkin ketika cara berpikir kita diganti, dirubah, bahwa amalan sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka kita akan rugi. Kenapa rugi? Karena mungkin ketika orang lain bisa melakukan amalan-amalan sunnah, tentunya akan mendapatkan pahala dari amalan sunnah tersebut. Dan ketika kita santai saja, tidak mengerjakan amalan sunnah, meskipun tidak bernilai dosa, tetapi hakikatnya kita rugi karena orang lain mendapatkan pahala dan kita tidak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ibadah saum di bulan Ramadan, kita mampu merubah pola pikir kita, atau di dalam kajian Islam disebut dengan hijratul fikri.
hijrahnya, pindahnya pola pikir atau cara berpikir yang mungkin apabila dijelaskan lebih rinci lagi memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menjelaskan apa itu hijratul fikri yang mungkin akan dibahas di dalam kajian-kajian berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemirsa semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.